Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan ayat 21 dengan tema ibadah HUT Gereja Kristus, kekuatan dan penyertaan Allah dalam pelayanan pendamaian. Dengarkanlah firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita Haleluya. bagi aku dan terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan hidup dalam damai sejahtera? Tentu semua kita sesungguhnya membutuhkan hidup dalam suasana damai. Sebab dalam suasana damai itulah hidup dapat dijalani dengan penuh rasa aman dan penuh rasa sukacita. Karena itu kita mendambakan, kita merindukan, kita mengharapkan suasana damai itu senantiasa terjadi, terwujud dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada pengharapan besar untuk selalu mengalami hidup dalam perdamaian, hidup dalam kerukunan, sebab hidup dalam damai itu menyenangkan dan membahagiakan, membuat hidup dirasakan lebih indah.
Sebab rasanya tidak ada seorang pun yang akan senang bila hidup ini dipenuhi oleh perasaan tidak damai. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan saudara-saudara, dalam kehidupan nyata yang kita alami, kita sering melihat, kita sering mendengar, bahkan mengalami aneka macam perselisihan, pertikaian, pertentangan, pertengkaran, konflik dan permusuhan, perseteruan, bahkan sampai peperangan yang terus-menerus terjadi. Kenyataan yang tidak menyenangkan ini, bahkan yang dapat memporak-porandakan, dapat menghancurkan dan membinasakan, menyengsarakan, bahkan membuat orang menderita, terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja, di kehidupan masyarakat, dan dalam hubungan antar bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Lalu kita bertanya, mengapa semua ini bisa terjadi dan terus-menerus terjadi, seakan-akan tidak akan pernah berhenti? Akar yang tidak menyenangkan, yang tidak memberikan sukacita dan damai, adalah dosa manusia. Dosalah yang menjadi penyebab utama dari hilangnya perdamaian dalam kehidupan di dunia ini. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah dan kehendak Tuhan yang menyebabkan penderitaan bagi umat manusia, sehingga manusia terpisah hubungan dengan Allah, sehingga hubungan dengan Allah menjadi rusak. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan tidak mengindahkan Tuhan, bahkan mengabaikan Tuhan serta melawan dan memberontak kepada Tuhan, dengan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi penghambat, menjadi penghalang hubungan yang baik dan benar antara Allah dengan manusia. Dan hal ini berdampak kepada tidak baiknya dan tidak benarnya hubungan antar manusia dan antar manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Akibat dosa, yaitu akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan, bahkan perlawanan dan pemberontakan terhadap Tuhan, manusia tidak lagi mau mendengarkan Tuhan. Dosa menguasai kehidupan manusia. Kemudian manusia hanya tertuju untuk mementingkan dirinya sendiri saja, tanpa peduli terhadap apa yang menimpa orang lain. Manusia hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri saja, tanpa peduli apakah perbuatannya dapat merugikan dan menyengsarakan orang lain. Manusia saling membinasakan, sehingga kehilangan kesempatan untuk hidup dalam damai dan bahagia di dunia ini. Allah yang menciptakan dunia dan manusia di dalamnya tentu tidak senang melihat keadaan ini. Sejak manusia memutuskan hubungan dengan Tuhan oleh karena pelanggarannya, sejak itu juga Allah merencanakan untuk pendamaian kembali. Hubungan yang telah rusak akibat dosa manusia, Allah ingin memulihkannya kembali. Ia sangat peduli kepada kehidupan manusia yang dikuasai dosa, yang menyebabkan tidak adanya damai dan menyebabkan penderitaan bagi umat manusia. Hal ini Allah lakukan karena Allah begitu mengasihi dunia dan manusia serta seluruh ciptaannya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui kematian Tuhan Yesus yang menanggung dosa umat manusia, Allah memulihkan kembali hubungan dengan manusia yang percaya kepadanya. Paulus mengatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Allah lah yang berinisiatif, Allah lah yang berprakarsa memulihkan hubungan yang telah rusak itu, sehingga memungkinkan terciptanya kembali perdamaian antara Allah dengan manusia. Pemulihan itu berarti upaya untuk menyehatkan kembali sesuatu yang sudah rusak. Dalam hubungan ini, hubungan antara Allah dan manusia. Dan Alkitab menyatakan kepada kita, jalan pemulihan atau mengupayakan pemulihan bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, karena proses pemulihan itu harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu melalui kematian anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa dosa telah dipatahkan, kuasa yang menghancurkan hubungan Allah dengan manusia dan antar manusia telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan Tuhan Yesus dinyatakan dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Oleh kasih Tuhan Yesus, kuasa dosa dan maut serta kejahatan telah dikalahkan. Kalau sebelum didamaikan dengan Allah, manusia dikuasai oleh dosa, maka sekarang setelah ada pendamaian, maka manusia dikuasai oleh kasih. Kasih yang menguasai Paulus, yang menyebabkan ia menjalankan dan memberitakan pelayanan pendamaian yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Paulus menjadi orang baru, menjadi ciptaan yang baru setelah Tuhan menyapa, menegur, dan menyadarkan dia. Siapakah sesungguhnya Yesus itu? Dulu ia adalah musuh. Dulu ia adalah seteru Tuhan Yesus. Karena menurut pemikirannya, Tuhan Yesus adalah penyesat yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dianutnya. Karena itu dengan semangat yang tinggi, ia berusaha mencari orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus untuk menangkap, menganiaya, memenjarakan, bahkan membunuhnya. Sekarang, setelah dalam kasih Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, ia menyadari kesalahannya dan menerima Tuhan Yesus sebagai yang menyelamatkan hidupnya dan orang-orang yang mengikuti dia melalui kematiannya di atas kayu salib. Paulus menjadi orang baru, menjadi ciptaan baru, karena sekarang ia meninggalkan pemikirannya, pendapatnya sendiri tentang Tuhan Yesus, dan menerima bahwa apa yang dipikirkannya dulu adalah salah, dan mengakui bahwa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang benar dalam menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang baru, kita adalah ciptaan baru. Setelah kita meninggalkan semua kehidupan lama yang hanya tertuju kepada kepentingan dan keuntungan diri, yang melawan kehendak Allah, kita menjadi orang baru karena percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita telah menerima pendamaian Allah oleh karena Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dan pengampunan dosa kita. Kita menjadi orang yang baru atau ciptaan yang baru oleh karya penebusan dan pengampunan dosa Tuhan Yesus, dan menerima keselamatan
dan hidup dalam damai dengan Allah, tetapi juga menjadi orang baru yang dulu hanya mementingkan diri sendiri, yang berpusat hanya kepada kepentingan dan keuntungan diri sendiri, dengan tidak peduli terhadap kehidupan orang lain. Sekarang, Paulus menjadi orang yang hidup untuk Tuhan Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Sekarang kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap kehidupan orang lain, akan keselamatan dan damai orang lain. Kita yang telah merasakan damai dengan Tuhan dan berusaha hidup damai dengan orang lain, demikian juga kita mengharapkan orang lain memiliki kehidupan damai seperti yang kita rasakan. Kepedulian itu kita wujudkan dengan memberitakan berita anugerah, berita kasih Allah yang mendamaikan dirinya dengan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Sekarang Paulus menyadari bahwa semua yang dialami dalam perjalanan hidupnya, mengenal Allah dan menjadi manusia baru atau ciptaan baru, adalah dari Allah yang telah mendamaikan dirinya. Paulus memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk semua orang, yaitu dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa yang seharusnya hukuman mati itu ditanggung oleh orang-orang berdosa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah supaya orang hidup dalam damai dengan Allah, agar hambatan atau halangan terjalinnya hubungan yang baik dan benar antara Allah dengan manusia dihapuskan dan hubungan dipulihkan kembali. Berdamai dengan Allah berarti tidak lagi hidup dalam keterpisahan dengan Allah dan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, yang melawan kehendak Allah. Berdamai dengan Allah juga berarti berjalan bersama Allah dalam kehidupan ini. Berjalan bersama Allah berarti mengikuti dan mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah yang telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Allah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada Paulus dan kepada murid-murid Tuhan Yesus di waktu yang lalu, dan kepada jemaat-jemaat. Sekarang mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita di masa kini. Paulus dalam melaksanakan pelayanan pendamaian itu dengan rasa takut kepada Allah, yaitu rasa menghormati, menghargai dan mengagumi apa yang telah dilakukan Allah bagi keselamatan umat manusia. Pengorbanan Tuhan Yesus dalam kematiannya. Paulus juga melaksanakan pelayanan pendamaian itu dengan hati nurani yang murni, yang jauh dari kepentingan diri sendiri, yaitu jauh dari keinginan untuk mendapatkan pujian. Paulus juga menyatakan bahwa yang menggerakkan dia bukan dirinya sendiri, melainkan kasih Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang kita melakukan pelayanan pendamaian karena kepentingan diri kita sendiri. Kita ingin berdamai dengan orang bukan karena kita mengasihi mereka, tetapi karena kita beranggapan bahwa hidup akan lebih mudah, bahwa hidup akan lebih aman dan tentram jika tidak ada pertentangan, jika tidak ada pertikaian, jika tidak ada konflik dan permusuhan. Kadang kita beranggapan bahwa bila orang menerima pelayanan pendamaian, sehingga mereka kembali hidup damai dengan Allah, paling tidak kita beranggapan bahwa orang itu akan berkelakuan lebih baik, lebih menyenangkan dalam hubungan dengan kita. Sesungguhnya kasihlah yang harus menjadi dasar hubungan kita dengan orang lain, dan membangun hubungan dalam kasih itu sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Kasihlah yang membuat kita peduli terhadap kehidupan orang lain yang belum mengenal dan merasakan kasih Allah
dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mampukah kita melaksanakan tugas panggilan dalam menjalankan pelayanan pendamaian itu? Memang melaksanakan panggilan itu tidak mudah. Namun sekalipun sulit, sekalipun membutuhkan pengorbanan yang besar, bahkan barangkali hidup kita, pemulihan hubungan dengan Allah perlu diwujudkan. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Pertama-tama, dengan rendah hati kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa sering kita melalaikan, bahkan mengabaikan panggilan Tuhan ini dan menghindarkannya, agar hidup kita dan relasi dengan sesama tidak terganggu dan kita merasa aman-aman saja. Lalu kita memohon kepada Tuhan agar kita memiliki kasih sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena kasih yang sesungguhnya, kasih yang murni, lahir dari Roh Kudus. Hal yang kedua, selain kita merendahkan diri, mengakui segala kelalaian kita, kita menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita menggantikan semua motivasi atau alasan yang hanya melaksanakan demi kepentingan diri sendiri dan keuntungan diri sendiri. Binalah hubungan yang baik, yang damai dengan selalu berpikir dan berbuat demi kebaikan orang lain, dan bukan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan kita. Kita sebagai utusan-utusan Kristus dalam pelayanan pendamaian untuk memberitakan dan melaksanakan perdamaian yang Allah telah lakukan untuk kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita terus dengan sungguh-sungguh berupaya melaksanakan panggilan ini, bukan dengan kemauan dan kemampuan atau kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, dengan mengandalkan, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kerangka memperingati hari ulang tahun Gereja Kristus yang ke-82, kita semua hendaknya semakin menyadari panggilan kita untuk melaksanakan pelayanan pendamaian di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja dan masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, supaya senantiasa tercipta, terwujud perdamaian yang sesungguhnya dalam kehidupan kita dan sesama manusia kita. Kita sangat mengerti dan sangat mengetahui bahwa dengan kemampuan kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri sebagai gereja Tuhan, kita tidak akan mampu melaksanakannya. Karena itu, kita selalu memohon, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan bagi seluruh gereja Kristus untuk dapat melaksanakan pelayanan pendamaian yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjadi gereja yang mendamaikan orang yang sedang berkonflik, menjadi gereja yang mendamaikan perselisihan, pertikaian, permusuhan di antara sesama manusia, di antara gereja dengan gereja. Jadi gereja yang senantiasa mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai, bertentangan dan berkonflik. Menjadi orang yang memberitakan, menjadi gereja yang memberitakan ada damai di dalam Tuhan Yesus. Ada yang mengampuni dan menebus dosa kita sebagai manusia. Menjadi orang dan gereja yang mendinginkan, meneduhkan orang yang sedang konflik, sehingga mereka memperoleh damai dalam diri mereka sendiri, bahkan bisa berdamai dengan orang yang menyebabkan terjadinya konflik itu. Ketika kita menghadapi berbagai macam perseteruan, permusuhan, kita justru dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan dan berbuat baik, sehingga mereka merasakan ada damai di dalam kehidupan ini, karena karya Tuhan Yesus Kristus
yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Dan karena kita hidup di dalam kasih Allah yang sungguh mengasihi kita, semua itu dapat kita lakukan di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kehidupan pekerjaan kita, di lingkungan kehidupan di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita sekalian dan berkenan menolong dan memberkati semua upaya kita untuk melaksanakan pelayanan pendamaian di tengah-tengah dunia ini. Amin.